Pembelajaran yang saya lakukan bertujuan agar peserta didik memahami konsep energi terbarukan, mengembangkan keterampilan praktis dalam proses fermentasi, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya mencari solusi alternatif untuk krisis energi di Indonesia. Pada prosesnya, murid melakukan tahapan pembuatan bioetanol mulai dari persiapan bahan yaitu singkong, proses hidrolisis untuk menghasilkan glukosa, fermentasi dengan bantuan mikroorganisme, hingga pemurnian bioetanol melalui destilasi. Assalamualaikum kelas 91. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Bahagia? Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah. Siapa yang bisa pimpin doa teman-temannya? Saya, Bu. Oke, lanjut silakan. Sebelum kita belajar, baik, terima kasih Angel. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu kebersihan kelas ini. Coba dilihat di kolong dan di laci mejanya apakah masih ada sampah? Iya. Baik, kelas 91, kita cek dulu kehadirannya ya. Afia Kirani? Ada, Bu. Ya. Aisyah Afria? Ada, Bu. Bagus. Daniel Arafi? Ada, Bu. Ya. Elsa Al-Safira? Ada, Bu. Ya, bagus. Tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, apa judul materi kita hari ini? Bioetanol. Bioetanol adalah salah satu contoh bioteknologi. Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai konsep bioteknologi dan prinsip bioteknologi. Siapa di kelas ini yang masih ingat apa itu bioteknologi? Saya, Bu. Ya, Najwa. Bioteknologi adalah penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan barang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, bagus ya, betul Najwa. Kalian masih ingat semuanya ya? Nah, anak-anak, gambar apakah ini? Bensin, Bu. Ya, betul, bensin ya. Gambar ini? Solar, Bu. Ya, betul, solar. Nah, digunakan untuk apa gambar-gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Hafiz? Untuk bahan bakar, Bu. Ya, betul ya, digunakan untuk bahan bakar. Nah, berasal dari apakah gambar-gambar tersebut? Saya, Bu. Dari minyak bumi yang berasal dari fosil, Bu. Siapa yang tahu fosil itu apa? Saya, Bu. Ya, Elsa? Sisa-sisa makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu, Bu. Ya, betul Elsa ya. Nah, apakah bahan bakar yang berasal dari fosil dapat diperbarui? Tidak. Tidak bisa ya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan penyelidikan, kalian dapat membuat produk bioteknologi konvensional dalam bidang industri yaitu bioetanol. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak terlebih dahulu video berikut ini ya. Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia sekitar 4,17 miliar barel. Cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan habis hingga 9,5 tahun ke depan dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ahli Tim Tasrik seperti dikutip Oke Sebelumku mengatakan cadangan minyak bumi nasional kurang lebih sebesar 4,17 miliar barel. Adapun data yang terbukti sekitar 2,44. Baik anak-anak, dari video yang telah ditampilkan tadi, masalah apa sih yang terjadi? Cadangan minyak bumi Iya, cadangan minyak bumi Indonesia akan habis. Lalu, jika minyak bumi Indonesia habis, apa yang akan terjadi? Ya, manusia tidak bisa beraktivitas, Bu. Oke, betul ya. Kita tidak bisa beraktivitas. Lalu, apa yang harus kita lakukan menghadapi masalah ini? Saya, Bu. Kita harus menghemat pemakaian bahan bakar, Bu. Ya, betul ya, Bu ya. Kita harus menghemat pemakaian bahan bakar. Selain itu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Saya, Bu. Ya, Aisyah. Kita harus mencari bahan bakar baru, Bu. Kira-kira kelas 91, apakah ada yang punya ide apa bahan bakar yang terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil? Saya, Bu, energi matahari, Bu. Energi angin, Bu. Energi air juga bisa, Bu. Ya, jawaban kalian betul semua ya. Ada energi matahari, ada energi angin, ada energi air. Tapi, adakah yang bisa mengkaitkan permasalahan kita dengan materi yang akan dipelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Sylvia. Bagaimana cara mengatasi krisis minyak bumi yang dikaitkan dengan penerapan bioteknologi? Hari ini kita akan membuat produk bioteknologi konvensional sebagai salah satu alternatif solusi masalah krisis energi di negeri kita. Produk bioteknologi yang paling sesuai yaitu bioetanol. Bioetanol dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang berpati seperti ubi, seperti singkong, beras ketan, tebu, dan yang lainnya. Nah, menurut kalian, bahan yang melimpah di sekitar kita yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol apa, Nak? Singkong. Ya, singkong. Karena bioetanol ini bukan untuk meningkatkan kualitas
cari literatur dari manapun, boleh dari buku ataupun dari internet. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Ini tuh kelompok 3 ya. Di rumah siapa nih yang banyak singkong? Di rumah saya aja, di rumah saya banyak singkong mbak, biar minta tolong bapak saya aja nyebut singkongnya. Singkongnya mau diparut atau di blender aja? Di blender aja biar cepet. Aduh gimana ya, blender rumah saya kan lagi rusak. Kenapa nak? Bingung ya mau di blender atau diparut? Iya Bu. Kalau tidak ada blender, tidak apa-apa diparut, sama saja kok hasilnya nanti. Nah anak-anak, setelah kalian merancang pembuatan bioetanol pada LKPD, silakan kalian melanjutkan membuat bioetanolnya di rumah. Jangan lupa kalian videokan proses pembuatan bioetanolnya, dan 7 hari kemudian kalian bawa hasilnya ke sekolah dan kita presentasikan ke depan. Ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Gimana anak-anakku kelas 91? Apakah sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Hari ini dibawa bioetanolnya? Ya, Bu. Ya, baik. Kelompok mana yang ingin maju duluan? Ya, baik. Kelompok 1, dipersilakan untuk maju. Alat dan bahan membuat bioetanol. 1. Air bersih secukupnya. 1 kg singkong racun, boleh pakai atau Thailand. 1 buah panci, 1 buah kompor, baskom, parutan atau blender. Untuk video pembuatannya sudah kami share di grup kelas. Hari ini kita membuat etanol. Catat bahan dan alatnya ya. Kita akan buat etanol. Catat bahan dan alatnya ya. Air, ragi, mangkuk, kain, panci, sendok. Beri air secukupnya pada singkong yang sudah diparut. Lalu saring menggunakan kain tadi. Pada singkongnya, tuangkan airnya ke dalam panci. Masak airnya dengan api sedang sambil terus mengaduknya. Angkat jika sudah mengental seperti ini ya, dan didinginkan. Jika sudah dingin, tuangkan pada wadah tembus pandang. Tambahkan ragi dan aduk hingga rata. Tutup adonannya dan fermentasikan beberapa hari sampai mengeluarkan air. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan bioetanol. Jadi anak-anak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bioetanol? Saya Bu, pemberian ragi dan proses fermentasi yang harus ditutup rapat. Kemudian, kenapa pembuatan bioetanol harus ditaburi dengan ragi? Bu, ragi merupakan kamir Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam melakukan fermentasi. Selama pembuatan etanol terjadi fermentasi amilu menjadi glukosa, glukosa menjadi alkohol. Kemudian, mengapa ragi harus ditaburkan pada saat dalam keadaan dingin? Saya Bu, karena bila ditaburkan pada saat panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Jika ragi tidak tersebar merata, fermentasi tidak terjadi secara merata pada singkong. Nah, mengapa dalam pembuatan bioetanol wadah harus ditutup dengan rapat? Saya Bu, dalam pembuatan bioetanol harus ditutup rapat agar kamir Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik. Apa manfaatnya setelah kita mempelajari materi hari ini? Saya Bu, manfaatnya kita dapat menemukan solusi krisis bahan bakar minyak dengan menghasilkan produk bioteknologi yaitu bioetanol yang bahan bakunya berasal dari kekayaan lokal kita. Jadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bioteknologi dapat menjadi salah satu solusi krisis energi di Indonesia. Baik, untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini, hasil dari bioteknologi yang kalian buat dapat kalian lanjutkan untuk ke proses destilasi atau proses penyulingan untuk memisahkan air dan juga alkohol. Setelah kalian mendapatkan alkohol yang benar-benar murni, kalian bisa menguji kadar alkoholnya menggunakan alkoholmeter yang ada di laboratorium. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan mengadakan kuis. Silakan tiap kelompok untuk maju ke depan. Ya, silakan dipilih nomor yang mana? Jenis makanan dan minuman hasil dari bioteknologi yang menggunakan bakteri adalah oke, B ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana sih kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini?